mati kelaparan. Perbekalan Subutai memang sudah menipis, tapi dia pun sangat cerdik untuk menyiasati strategi lawannya. Dia diam-diam mengirimkan suap kepada suku Kipchak yang menjadi kekuatan besar dalam pasukan gabungan tersebut. Suku Kipchak menerimanya, lalu memisahkan diri dari pasukan. Momen itu kemudian dipakai oleh Subutai untuk menghancurkan pasukan dari suku yang tersisa, dan bahkan dia memerintahkan pasukannya untuk mengejar suku Kipchak untuk merampas kembali hartanya. Pasukan yang dipimpin Subutai lalu membangun kota Atraskan yang makmur di sungai Volga. Setelah itu, Subutai melakukan invasi yang lebih luas dengan membagi dua pasukan dengan JB. Subutai membentuk aliansi dengan kerajaan Venesia, membantunya untuk menghancurkan lawannya, di mana imbalannya Subutai mendapat banyak informasi tentang kerajaan-kerajaan di Eropa. Di sisi lain, suku Kipchak yang masih hidup ternyata meminta bantuan kepada kerajaan Rus yang menguasai wilayah Rusia modern dan Ukraina. Mereka bersatu menjadi aliansi berjumlah 60.000 orang untuk melawan pasukan Mongol. Subutai dan JB kembali menyatukan pasukan, lalu mengirim utusan kepada Putri Rus supaya mereka tidak terlibat dalam konflik karena itu seharusnya hanya menjadi konflik pasukan Mongol dengan suku Kipchak. Namun, Putri Rus malah membunuh utusan yang dikirimkan, sehingga ini jelas memicu perang. Subutai dan JB berhasil mengalahkan semua musuhnya dengan taktik tipuan mundur dan memecah pasukan lawan menjadi kelompok-kelompok kecil yang membuat mereka lemah. Setelah peperangan itu, Subutai dan JB membawa pasukannya kembali ke Mongolia. Mereka langsung dikirim kembali untuk berperang melawan suku Siksia yang menolak untuk berkontribusi dengan gerakan Mongol. Genghis Khan tidak pernah suka pengkhianatan dan siapapun yang berkhianat padanya akan dihabisi tanpa ampun. Itulah yang terjadi pada Kekaisaran Sisia. Pada momen penyerangan ini, sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan perang, Genghis Khan jatuh dari kudanya dan mendapat luka di bahu. Kondisinya memburuk setelah tubuhnya mendadak demam tinggi sehingga Genghis Khan akhirnya disarankan untuk kembali ke Mongolia dan beristirahat. Tapi Genghis Khan menolak dan tetap maju untuk berperang. Perang melawan Sisia akan menjadi pertempuran terakhirnya, karena Genghis Khan setelah berperang akhirnya wafat pada tanggal 18 Agustus 1227 di usianya yang ke-66 tahun. Kepemimpinan digantikan oleh putra-putranya yang terlatih. Jauh sebelum wafat, Genghis Khan sudah memberikan putra-putranya wilayah kekuasaan mereka masing-masing agar kekaisaran Mongol tetap utuh. Wilayah Mongolia diberikan pada Tolui, wilayah Persia dan Eropa diberikan kepada Juche, wilayah Asia Tengah diberikan kepada Chagatai, sementara wilayah China diberikan kepada Ogedei yang menjadi Khan Agung. Ogedei sangat terampil di bidang administrasi. Di bawah kepemimpinannya, dia berhasil mengubah bangsa Mongol menjadi kerajaan berbasis pajak, menugaskan pembangunan ibu kota Karakorum sebagai pusat pemerintahan, mengembangkan hukum biasa, menciptakan layanan pos, memperkenalkan mata uang kertas, dan menciptakan ujian pegawai negeri yang terbuka bagi semua orang. Ogedei juga